Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Iri Hati yang Menghentikan Langkah. Firman Tuhan kami ambil dari Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pada awal abad ke-20, dunia percaya bahwa Samuel Langley adalah orang yang paling mungkin menciptakan pesawat terbang pertama. Ia ilmuwan ternama, direktur Smithsonian Institution, didukung dana besar dari pemerintah Amerika, serta dikelilingi para ahli terbaik. Segala yang dibutuhkan untuk berhasil ada di tangannya. Banyak orang yakin jika ada yang akan terbang, itu adalah Langley. Di sisi lain, Wright bersaudara hanyalah dua mekanik sepeda dari kota kecil Dayton. Mereka tidak punya gelar akademik, tidak punya sponsor besar, dan bekerja di bengkel sederhana. Mereka gagal berkali-kali, jatuh berkali-kali, tetapi terus mencoba. Mereka bekerja dalam senyap, tanpa sorotan. Pada tahun 1903, Langley gagal menerbangkan pesawatnya. Kegagalan itu memalukan, disaksikan banyak orang, dan diliput media. Namun, kegagalan itu sebenarnya belum akhir. Ia masih punya sumber daya, waktu, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat pertama yang benar-benar berfungsi. Dunia tercengang. Tetapi yang jarang disorot adalah reaksi Langley. Ia berhenti, bukan karena ia kehabisan ide, bukan karena ia tak mampu, melainkan karena orang lain telah berhasil lebih dulu. Panggilannya padam, bukan oleh kegagalan, tetapi oleh luka hati. Di titik inilah iri hati bekerja paling sunyi dan paling mematikan. Langley tidak menjatuhkan Wright bersaudara. Ia tidak menyerang atau memfitnah. Ia hanya melakukan satu hal. Menyerah ketika melihat orang lain berhasil lebih dahulu. Dan keputusan itu mengakhiri segalanya. Iri hati tidak selalu muncul sebagai kebencian terbuka. Kadang ia hadir sebagai keengganan untuk melanjutkan. Sebagai rasa pahit yang membuat seseorang berhenti setia. Ia tidak membunuh mimpi orang lain, tetapi mematikan panggilan diri sendiri. Seperti Langley yang berhenti ketika melihat Wright bersaudara berhasil lebih dahulu. Iri hati sering bekerja bukan dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan memadamkan kesetiaan kita sendiri. Firman Tuhan menyingkapkan akar tersembunyi dari luka ini. Alkitab memperingatkan hal ini dengan sangat jujur. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat ini ditulis oleh Yakobus kepada jemaat mula-mula yang hidup di bawah tekanan dan persaingan, di mana iri hati merusak persekutuan dan membuat pelayanan kehilangan arah. Yakobus tidak menyebut iri hati sebagai perasaan sepele, melainkan sebagai sumber kekacauan rohani. Iri hati membuat gelisah, langkah terhenti, dan panggilan ditinggalkan. Jadi, ketika Tuhan sedang bekerja melalui orang lain, kita dipanggil
bukan untuk membandingkan diri, tetapi untuk tetap setia pada bagian kita. Sebab panggilan Tuhan bagi kita tidak berakhir ketika orang lain dipakai lebih dahulu. Ia berakhir ketika kita berhenti berjalan karena iri. Kata-kata bijak hari ini, iri hati dapat memadamkan mimpi kita sendiri. Oleh karena itu, waspadalah terhadap bisikan lembut dari iri hati. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, tegurlah aku jika tanpa sadar aku hidup dalam iri hati atas keberhasilan orang lain, sehingga langkahku berhenti melayanimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan renungan hari ini, bantu kami untuk menyampaikan link renungan ini kepada WA group di mana Bapak Ibu berada. Biarlah mereka juga semuanya diberkati oleh renungan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.